Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Hosea. Ia adalah seorang petani dan tinggal di desa terpencil. Setelah bertani seharian, Hosea selalu menyempatkan waktu untuk pergi ke gereja guna mengucapkan syukur dan juga berdoa. Berhubung ia sudah berumur dan merasa sendirian, akhirnya kali ini Hosea berdoa kepada Tuhan untuk segera dipertemukan dengan jodohnya. Awalnya, Hosea mengutarakan kriteria jodoh yang ia inginkan saat berdoa. Tapi akhirnya Hosea sadar jika Tuhan pasti tahu jodoh mana yang terbaik untuknya. Beberapa hari kemudian, Hosea bersama temannya pergi ke ibu kota guna menjual hasil dari pertanian yang ia kerjakan selama ini. Saat ia berjualan, tiba-tiba angin berhembus kencang dan mendapat bisikan-bisikan gaib yang berbicara dengannya, serta secara kebetulan melintas seorang wanita di sana yang bernama Angel. Ternyata hal-hal magis yang terjadi itu ialah sebuah petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk memberitahu Hosea jika jodohnya tepat melintas di depannya. Karena menyadari hal tersebut, Hosea pun bertanya kepada temannya mengenai wanita yang melintas tadi. Teman Hosea lalu menjelaskan secara singkat jika Angel itu adalah seorang kupu-kupu malam. Mengetahui fakta tersebut, tentu saja Hosea sangat terkejut karena ia berharap kepada Tuhan untuk diberikan jodoh seseorang yang beriman kuat seperti dirinya juga. Tapi karena Hosea seorang pria yang sangat beriman, ia selalu percaya jika rencana Tuhan adalah yang terbaik untuknya. Hosea pun lalu bertanya kepada temannya itu bagaimana cara bertemu dengan wanita tersebut. Temannya pun lalu memberitahu karena Angel adalah seorang kupu-kupu malam, jadi untuk menyewa waktunya diperlukan uang yang sangat-sangat banyak. Lalu scene flashback ke masa lalu di mana Angel dilahirkan oleh sepasang kekasih yang menjalani hubungan yang terlarang. Dikarenakan ayah Angel adalah seorang bangsawan, sedangkan ibunya hanyalah seorang rakyat jelata yang tergolong kurang mampu. Semenjak kelahirannya, ayah Angel ini sangat membenci anaknya itu, dikarenakan ayahnya memang tidak berharap Angel untuk dilahirkan. Kebencian terhadap Angel pun berimbas kepada ibunya yang sering terkena KDRT, dan seiring berjalannya waktu, Angel pun kini menyadari jika ayahnya ini sangat membenci kehadirannya. Karena kelahirannya hanya memberikan penderitaan kepada ibunya, Angel pun berpikir untuk mati saja agar ayahnya kembali mencintai ibunya. Beberapa bulan kemudian, Angel dan ibunya pun diusir oleh ayahnya dari rumah. Karena zaman dulu belum ada emansipasi wanita, sehingga ibundanya Angel pun kesusahan mencari pekerjaan. Karena sudah tak memiliki uang, dengan terpaksa akhirnya ibu Angel menjual bakpo ememnya demi mencukupi kebutuhan sehari-hari ia dan juga Angel. Setelah berhari-hari membuka lapak kepada pria-pria hidung belang, tak diduga ibu Angel terkena penyakit yang mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Saat itu Angel sangat bersedih sekali dikarenakan ibundanya adalah satu-satunya orang yang ia miliki dan ia cintai. Karena sebatang kara, Angel pun dibawa oleh seorang pria dan merawatnya hingga tumbuh menjadi remaja yang sangat-sangat cantik. Namun apesnya, pria yang merawat Angel adalah seorang mucikari. Ia pun dipaksa buka lapak untuk menjadi kupu-kupu malam, hingga di suatu hari tak diduga Angel tiba-tiba bertemu dengan ayahnya di sana. Karena sudah bertahun-tahun tak pernah bertemu, ayahnya sama sekali tak mengenali Angel. Dan di hari itu ayahnya akhirnya menyewa dan mencetak gol ke gawang anaknya itu. Sesudah pertandingan selesai, Angel pun langsung bilang ke ayahnya jika ia adalah Angel anak kandungnya. Setelah mengetahui fakta tersebut, tentunya ayah Angel merasa sangat bersalah. Karena tak kuat memikul beban itu, ia pun memutuskan untuk innalillahi. Akibat kejadian tersebut, teman Angel lalu membantunya untuk kabur meninggalkan kota. Karena jika pemerintah setempat mengetahui seorang bangsawan meninggal sehabis mengulek-ngulek bersama dengannya, tentunya ia akan diburu dan dihukum. Setiba di kota lain, ia yang tak memiliki pekerjaan, again and again terpaksa menyambung hidup dengan membuka lapak sebagai kupu-kupu malam. Hingga scene berlanjut di masa sekarang, terlihat Hosea yang telah berbulan-bulan menabung akhirnya berhasil mengumpulkan sejumlah uang untuk bertemu dengan Angel.
Sesampainya di sana, Angel yang tak suka basa-basi sudah standby dengan membuka gawangnya lebar-lebar. Melihat Angel yang seperti itu, bukannya tancap gas, Hosea malah mengatakan hanya ingin mengajaknya mengobrol. Karena tidak ada kepentingan lagi, Hosea pun lantas diusir oleh Angel. Tak menyerah begitu saja, seminggu kemudian again and again Hosea menemui wanita pujaannya. Angel yang bertemu Hosea untuk yang kedua kalinya, ia pun sangat muak melihatnya. Dikarenakan menurut Angel, Hosea adalah pria yang sangat munafik. Tanpa berbasa-basi, Angel pun langsung menyuruh Hosea agar lekas mencetak gol ke gawangnya. Alih-alih melakukan itu, Hosea justru mengatakan cinta dan ia berminat untuk menikahi Angel. Tentu saja Angel menolaknya, dan bertepatan dengan waktu rental yang telah habis, ia pun lantas mengusir Hosea dari tempat itu. Keesokan harinya, Hosea pun curhat kepada temannya jika ia telah ditolak 2 kali oleh Angel. Temannya pun mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Hosea sangatlah bodoh, karena uang sebanyak itu bisa ia gunakan untuk keperluan lainnya dan ia bisa mencari wanita yang lebih baik dari Angel. Beberapa bulan kemudian, setelah mengumpulkan cukup uang, again and again Hosea menemui Angel. Di malam itu, tanpa berbasa-basi, Hosea pun berkata lagi jika ia akan membebaskan Angel serta menikahinya dan mengajaknya tinggal di desa. Angel yang sangat muak karena Hosea ini tidak bisa digoda sedikit pun, akhirnya ia meremehkan profesi petaninya dan tak tertarik menikah dengan Hosea. Setelah mendengar itu, akhirnya Hosea pun sadar diri dan menyerah dengan perjuangannya. Di suatu hari, Angel yang bertengkar dengan mami mucikarinya dan tak ingin bekerja lagi, tentunya membuat maminya emosi karena Angel bertingkah sesuka hati. Maminya pun langsung menyuruh orang-orang pilihannya untuk menyakiti Angel agar mau bekerja lagi, yang mengakibatkan wajah Angel berantakan disamsak habis-habisan oleh orang suruhannya tersebut. Hosea yang mengetahui berita itu tanpa berpikir panjang langsung bergegas menemui si Angel. Ketika sudah bertemu, lagi dan lagi Hosea mengajaknya menikah dan hidup di desa bersamanya. Hosea berjanji jika ia akan membahagiakan Angel secara lahir dan batin. Angel yang saat itu sudah sangat-sangat lelah dengan pekerjaannya dan sangat trauma akibat KDRT sebelumnya. Akhirnya ia pun menerima ajakan dari Hosea. Tanpa berlama-lama lagi, di hari itu juga Hosea pun langsung membawa Angel pergi ke rumahnya. Di sana Hosea pun selalu merawat serta membasuh kaki Angel dengan sepenuh hati. Angel yang melihat sampai kebingungan dengan kelakuan dari Hosea yang sangat baik itu. Hari demi hari mereka pun semakin dekat dengan melakukan aktivitas bertani dengan penuh sukacita. Dan masa-masa itulah masa-masa terbaik bagi Angel selama hidupnya. Lalu esok paginya, Hosea mengajak Angel pergi ke suatu tempat untuk melihat sunrise dan Angel sangat terpukau dengan keindahan tempat itu. Angel pun merasa sangat bahagia dan mengatakan kepada Hosea jika ia tak pantas mendapatkan hidup sebahagia ini, dikarenakan ia telah melakukan banyak dosa di masa lalu. Singkat cerita, saudara Hosea yang bernama Paul datang mengunjunginya. Mereka sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Hosea lalu bercerita jika ia kini memiliki seorang istri dan ia lalu memperkenalkan Angel dengan Paul, saudaranya tersebut. Setelah melihat istri dari saudaranya itu, Paul benar-benar sangat terkejut sekali karena Paul sendiri sudah tahu latar belakang dari Angel dan tak menyangka Hosea mau menikahinya. Ketika sedang berdua saja bersama Angel saat itu, Paul pun merendahkannya dan mengatakan jika Angel tak pantas menikah dengan orang sebaik Hosea. Singkat cerita, mengetahui Paul yang akan pergi ke ibu kota lagi, Angel yang merasa tak pantas dan menganggap Hosea berhak mendapat wanita yang lebih baik, ia pun memutuskan kabur dan ikut pergi bersama dengannya. Beberapa hari pun berlalu, Hosea pun bertanya mengenai Angel kepada Paul yang baru saja balik pulang dari ibu kota. Paul pun berkata jika ia membantu Angel kabur ke kota dan berkata jika Angel tidak pantas hidup bersama dengannya. Mendengar hal itu, Hosea tanpa pikir panjang langsung pergi ke kota untuk menemui Angel. Saat mereka bertemu, Angel sangat terkejut melihat keteguhan Hosea yang bersusah payah menyusulnya dan membuatnya luluh serta mau kembali pulang bersama Hosea.
Dalam perjalanan pulang, Angel pun bertanya mengapa ia bersusah payah menyusulnya pergi ke ibu kota, padahal ia bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dan beriman dan pantas untuk Hosea. Hosea berulang kali menjawab jika ini ia lakukan karena ia benar-benar tulus mencintai Angel. Suatu hari dalam perjalanan, Hosea melihat seorang pedagang dengan keluarganya yang sedang mengalami musibah akibat kendaraan yang rusak serta istrinya yang terkena sakit. Hosea yang tak tega dan sangat baik ini lalu menawarkan bantuan dan menyuruh mereka sementara menginap beberapa hari di rumahnya hingga kesembuhan istrinya itu. Keluarga itu memiliki seorang anak perempuan bernama Miriam yang seumuran dengan Angel dan juga Hosea. Miriam merupakan gadis yang sangat religius dan juga sangat baik sekali. Tinggal beberapa hari di sana, dengan singkat Miriam dan Angel kini sudah sangat dekat dan juga akrab. Di suatu pagi yang cerah, Angel yang kepikiran dengan Miriam lalu menceritakannya kepada Hosea dan mengatakan jika Miriam lebih pantas untuknya. Namun, again and again, Hosea mengatakan jika Angel satu-satunya wanita yang sangat ia cintai. Beberapa hari kemudian, Angel yang lagi dan lagi merasa tak pantas bersanding dengan Hosea memilih kabur dan sebelum itu ia telah menitip pesan untuk dibaca oleh Miriam. Di sana Angel memberi wasiat agar Miriam mau menikahi Hosea demi kebahagiaannya, dikarenakan Angel merasa mereka berdua merupakan pasangan yang serasi dibandingkan ia dengan Hosea. Setelah membaca pesan itu, Miriam lalu menemui Hosea dan menyuruhnya lekas mengejar Angel, karena sejatinya Angel sangat mencintainya. Terlihat Hosea yang selama ini selalu memperjuangkan Angel, akhirnya ia pun menyerah di kala itu juga, karena ia merasa yang diinginkan Angel hanyalah kebebasan. Kini yang bisa Hosea lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan untuk diberikan yang terbaik. 3 tahun ditinggal Angel, ternyata Hosea terlihat masih belum bisa move on. Paul yang mengetahui itu merasa sangat kasihan dengan keadaan Hosea dan memutuskan untuk mencari Angel. Singkat cerita, Paul pun akhirnya menemukan Angel dan meminta maaf karena selama ini ia salah menilai Angel. Dan Paul memohon kepada Angel agar ia mau kembali dengan Hosea. Tapi Angel tetap kukuh jika Hosea lebih pantas dengan Miriam. Paul pun lanjut bercerita jika ialah yang menikah dengan Miriam dan saat ini Hosea sendiri still menjomblo serta terus memikirkan keberadaan dari si Angel. Mendengar hal itu, Angel pun memutuskan bertemu dengan Hosea dan saat mereka berjumpa, Angel pun meminta maaf atas semua yang ia lakukan. Angel juga mengatakan jika ia sangat mencintai Hosea dan sesudah mengulek-ulek bersama, mereka pun akhirnya dianugerahi momongan yang sangat-sangat lucu. Dan film ini pun selesai.